Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat mulia dan sempurna. Kami bisa ada lagi di tempat di mana nama-Mu dipermuliakan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Dan pada siang hari ini, kembali kami datang lagi untuk menerima kekuatan daripada-Mu, yaitu kuasa kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kuasa. Perkataan-Mu adalah perkataan yang membangkitkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyembuhkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyelamatkan. Kami patut memberikan pujian setinggi-tingginya bagi Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami sambut firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan lagi waktu bagi saya dan saudara untuk berjumpa di dalam rumah Tuhan. Ini adalah bukti bagi saya dan saudara yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat merindukan kuasa Tuhan, yang sangat merindukan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun dunia sangat membatasi gerak-gerik kehidupan manusia secara umum untuk datang dalam persekutuan ibadah, tetapi bagi saya dan saudara, kita tidak perlu takut dan gentar. Amin. Saya dan saudara kalau mau takut dengan tantangan yang sementara melanda dunia ini, maka bisa saja di rumah-rumah akan dibangun bunker-bunker pengamanan untuk supaya virus tidak tembus. Tetapi perlu saya dan saudara ketahui, Tuhan sudah membuat saya dan saudara, Tuhan sudah melindungi kehidupan kita, Tuhan sudah membentengi saya dan saudara. Sebelum kehidupan saya dan saudara pakai masker, sebelum kehidupan saya pakai hand sanitizer, sebelum saya dan saudara melaksanakan protap daripada kesehatan, Tuhan sudah terlebih dahulu menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Bukan baru sekarang Tuhan mau jaga kehidupan kita. Tuhan menjaga saya dan saudara di setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Tapi terkadang kehidupan manusia setelah digoncangkan oleh keadaan zaman ini, maka kekuatannya hilang, pengharapannya redup, keyakinannya itu tergoncang, sehingga berada pada posisi seperti tidak ada Tuhan yang menjaga, seperti tidak ada Tuhan yang menolong. Padahal Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh, setia dan setia, tidak pernah terlelap. Saya dan saudara bisa kecapean dengan situasi yang sementara melanda dunia ini, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel, dialah Bapa Yahweh Elohim. Inilah yang harus saya dan saudara sadari, kekasih-kekasih Tuhan. Misael, Hanaya dan Asaria sedangkan dibakar dalam dapur perapian 7 kali lipat dipanaskan, masih tidak terbakar hangus karena ada Bapa Yahweh yang menolong. Bapa yang disembah oleh Misael, Hanaya dan Asaria itu juga Bapa yang disembah oleh saya dan saudara. Apakah pertolongannya hanya pada waktu itu? Pertolongannya itu kekal
kekal untuk selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, jangan takut. Kalau kita takut, kita akan stres sendiri dan capek sendiri. Saudara-saudara, kalau tidak salah ingat, bulan Maret, secara resmi pemerintah negara kita mengumumkan untuk kita melaksanakan protap dari kesehatan. Kalau tidak salah ingat. Dan ini sudah masuk bulan Juni akhir. Seluruh masyarakat tetap taat. Tetapi grafik daripada serangan sakit penyakit bukan menurun tetapi naik. Dan apa sikap kita, saudara-saudara? Protap apa lagi kita mau laksanakan? Semua sudah kita laksanakan. Dan yang kita utamakan saat ini, yang kita lakukan saat ini, berharap kepada Bapa kita di surga. Amin. Berharap kepada Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong. Beberapa waktu yang lalu ada tayangan di media sosial yang terjadi di luar negeri. Ada beberapa orang, mereka ambil patung-patung sesembahan mereka dan dibuang di sungai. Karena mereka katakan ternyata patung-patung yang mereka sembah tidak dapat menyelamatkan mereka daripada serangan virus yang sementara melanda dunia ini. Tetapi saudara, perlu saya dan saudara ketahui, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, terlalu sanggup untuk menolong saya dan saudara. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh adalah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang memiliki keberadaan, yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu pertama. Kemudian Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terlelap, tidak bisa menjadi lelah. Dunia ini rata-rata orang capek, saudara-saudara, karena menghadapi situasi. Yang tinggal di rumah capek melihat orang yang jalan-jalan di jalan. Karena pikir kalau kita disiplin semua, bisa saja wabah penyakit ini cepat berlalu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, namanya kehidupan manusia
Ada yang bisa bertahan biar 1 tahun di dalam rumah tetap hidup. Tetapi ada juga 1 bulan di rumah hampir-hampir mau mati, saudara-saudara. Betul apa tidak? Inilah fenomena kehidupan manusia. Sebab itu bagi saya dan saudara saat ini, memang kita di sisi yang lain kita melihat situasi yang melelahkan. Firman Tuhan katakan di dunia ini teruna dan anak-anak muda saja, artinya orang-orang yang kuat bisa kecapean, bisa kelelahan, bisa jatuh tersandung. Tetapi sesungguhnya orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Bapa Yahweh, pasti kehidupannya tetap setia, pasti kehidupannya tetap kuat, karena Bapa kita sumber kekuatan. Inilah yang harus saya selalu renungkan dalam kehidupan kita. Saya selalu mengajak kepada jemaat Tuhan, setiap waktu, setiap hari, renungkanlah kasih Tuhan, pikirkanlah keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, renungkanlah firman Tuhan, karena itulah kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau setiap hari renungkan corona, satu waktu saudara-saudara, saya dapat video tentang corona ini. Ini video-video yang bikin lucu-lucu, saudara. Pertama, video dibesarkan dengan mikroskop 100 kali, tampaknya masih seperti bercak-bercak hitam. Kemudian dibesarkan 1000 kali, mulai nampak modelnya, tapi masih dalam bentuk hitam putih warna. Dibesarkan lagi berapa ratus ribu kali, mulai nampak model, katanya itu model daripada corona. Setelah katanya dibesarkan lagi berapa ratus ribu kali, apa yang nampak? Rambutan. Saya pikir terima saja dengan positif. Biarlah keadaan ini, keadaan yang sementara terjadi, Kalau saya dan saudara sikapi dengan cara yang sikap positif, bukan menjadi seorang paranoid, ketakutan, maka ada hal yang positif. Saya terus terang, setelah keadaan ini saya dapat hal yang positif. Banyak beristirahat di rumah bersama dengan keluarga, dan banyak membuat konten-konten tentang perenungan firman Tuhan. Ini lebih positif, saudara. Daripada saya berpikir terus, sudah 1000, sudah 12.000, sudah 13.000, sudah 100.000, sudah mau 1 juta. Saraf-saraf kita semakin tertekan. Amin. Coba saudara berpikir, Sulawesi Utara ini 800, besok sudah mau 900. Berarti minggu depan sudah ribuan, yang mati sudah ratusan. Kalau hari-hari berpikir yang demikian, maka saraf-saraf kita akan tertekan. Sebab itu pengajaran firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan. Bukan renungkanlah kesukaran, renungkanlah kesusahan, renungkanlah firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Situasi yang terjadi, coba kita pikirkan sebentar. Situasi yang terjadi merubah psikologi kehidupan manusia. Merubah total. Dan
salah satu yang terjadi dalam tingkat kehidupan umat Tuhan, ketakutan datang ke gereja. Puji Tuhan, ibu bapak bisa datang semua karena anugerah Tuhan. Dan ini kalau terjadi secara terus menerus, biar corona sudah lewat, manusia akan tetap takut mau datang ke tempat-tempat perkumpulan, termasuk di dalam gereja, saudara. Sebab itu, bagi kehidupan saya dan saudara, mari setiap saat berpikirlah tentang firman Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini? Firman Tuhan katakan, hei, ketahuilah umat Tuhan, ketahuilah saya dan saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh. Itu adalah Tuhan yang kekal. Kalau Bapa menolong misal Hanaya dan Azaria, kalau Bapa menolong nabi-nabi yang dulu, Bapa yang sama juga kekalah pertolongannya. Itu juga terjadi bagi kehidupan saya dan saudara. Bapa Yahweh yang disembah oleh Nabi Elia, itu juga Bapa Yahweh yang disembah oleh saya dan saudara. Bapa Yahweh yang disembah oleh Nabi Elisa yang melakukan banyak mujizat, itu juga Bapa yang kita sembah. Dan sifatnya, eksistensinya itu dari kekal sampai kekal. Jangan kita berpikir, wah itu mujizat nanti dulu. Tidak, saudara-saudara. Justru Tuhan Yesus HaMashiach katakan, kamu murid-muridku akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat lagi daripada apa yang kamu sudah saksikan. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu diberi tenaga dan kuasa. Dan ini sampai sekarang, sampai akhir zaman ini, sampai dunia mau kiamat, Tuhan yang kita sembah tetap Bapa yang mempunyai kekekalan.